Indonesia menjadi negara dengan kekayaan aneka ragam hayati, salah satunya penyu. Dari 7 jenis penyu di dunia, 5 jenis diantaranya singgah dan bertelur di pesisir Pangandaran. Melihat kondisi tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan menetapkan pesisir Pangandaran menjadi kawasan konservasi sejak awal tahun 2022. Kawasan konservasi Taman Pesisir Pangandaran terdiri dari zona inti daratan 10,17 hektar, zona inti perairan seluas 894,76 hektar, zona pemanfaatan terbatas 37.961 hektar, dan zona lalu lintas kapal 229,19 hektar. Penetapan kawasan konservasi ini merupakan usulan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dalam hal ini, Dinas Kelautan dan Perikanan DKP Jawa Barat. Menurut Kabid Kelautan DKP Jawa Barat, Diah Purwaningsih, penyu menjadi hewan appendix yang dilarang dibudidayakan dan diperjualbelikan karena dilindungi oleh dunia. Penetapan zona inti konservasi ini untuk memastikan penyu-penyu datang naik ke pantai untuk bertelur lagi. Penyu itu kan sudah termasuk appendix ya, jadi memang dilindungi oleh dunia gitu. Padahal di Pangandaran ini penyu yang naik tuh ternyata jumlahnya banyak. Nah, dengan pembangunan Pangandarannya sebagai kawasan wisata ya yang terus ini mengakibatkan penyu-penyu yang naik itu relatif sedikit gitu. Dengan adanya zonasi inti ini, kita berharap penyu itu mau kembali lagi gitu. Karena Pangandaran itu ternyata tidak hanya satu jenis penyu hijau saja, tidak. Meski kawasan zona inti konservasi penyu baru ditetapkan, ternyata ada sekelompok masyarakat yang lebih awal peduli terhadap keberlangsungan penyu, yakni kelompok penangkaran biota laut KPBL yang berada di Batu Hiu Pangandaran. Masyarakat lokal ini sejak tahun 2003 berupaya menjaga kelangsungan hidup dan populasi penyu yang naik ke pantai untuk bertelur. Ai Giwang Sari Nurani, seorang ibu 2 anak ini, melakukan penangkaran berbagai jenis penyu di kawasan Batu Hiu. Giwang bersama suaminya meneruskan jalan hidup ayahnya, Didin Saifuddin, dalam pelestarian penyu. Selama KPBL berdiri, sudah ribuan penyu yang berhasil diamankan hingga menetas. Setelah menetas, anak penyu yang biasa disebut tukik ini dilepaskan ke perairan bebas hingga setelah dewasa, mereka akan kembali lagi untuk bertelur. Menurut Ai Giwang Sari Nurani, tantangan menjaga keberlangsungan penyu tidak hanya berhadapan dengan predator alam, melainkan juga manusia. Tantangannya tentunya dari masyarakat yang masih ada saja mengkonsumsi telur penyu, terus kemudian mengkonsumsi daging penyu, itu masih ada masyarakat yang begitu. Terus kemudian juga masih ada yang menjual belikan penyu juga, itu jadi tantangan tersendiri gitu. Karena kalau misalkan ngobrolin predator untuk penyu, itu mungkin di alam ya. Tapi kalau misalkan ngobrolin manusia itu sendiri, ya itu yang paling berat gitu. Selain itu, Giwang juga mengapresiasi penetapan pesisir Pangandaran menjadi kawasan konservasi dengan zona inti di Legok Jawa. Karena konservasi mesti dilakukan oleh semua lapisan, namun perlu pembentukan sumber daya manusia SDM untuk menjaga ekosistem. Simpel aja ya, beri mereka wawasan, beri mereka pengetahuan, dibangun SDM-nya. Bagaimana kita menjaga ekosistem, menjaga lingkungan gitu. Jadi kalau bukan bicara soal berapa banyak sumbangan yang diberikan ke konservasi atau misalkan ke pelestarian, tapi bagaimana hadirnya pemerintah di dalam upaya pelestarian atau konservasi ini. Selain menyosialisasikan kepada masyarakat untuk menindaklanjuti penetapan kawasan konservasi ini,
Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat akan mulai membangun di tahun 2023 dengan anggaran 2 miliar rupiah. Anggaran tersebut disiapkan untuk membuat information center dan rehabilitasi bangunan yang sudah ada, serta pengadaan kapal monitoring. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Dian Hardiana, Kantor Berita Antara, mewartakan.